Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Berjumpa kembali dalam pembelajaran terpadu yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang Legi. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat dan jauh dari virus corona, serta harus selalu tetap semangat belajar dari rumah. Karena semangat kitalah yang akan membawa kita menuju ke gerbang kesuksesan. Anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar ditemani oleh Ibu Ria. Ibu berasal dari SD Negeri 1 Sukorejo. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan suatu tepuk. Tepuk apa? Coba namanya. Nah, ini masih berhubungan dengan kegiatan kita, kegiatan anak-anak yang tetap belajar dari rumah. Nama tepuk ini adalah tepuk di rumah aja. Sekarang dengarkan satu kali, Ibu akan memberikan contoh. Kemudian nanti kita akan tirukan bersama-sama. Sudah siap ya? Anak-anak boleh melakukan tepuk ini sambil berdiri supaya lebih semangat dalam belajar. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Belajar dan bermain bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Nah, mudah bukan? Ayo kita lakukan sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Belajar dan bermain bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Oke, baiklah, itu tadi sedikit pembukaan dari Bu Ria. Dari tepuk yang sudah kita lakukan, kira-kira itu menceritakan bahwa di saat pandemi ini kita harus tetap berdiam diri di rumah. Diusahakan sebisa mungkin kita menghindari aktivitas ataupun kerumunan. Nah, mungkin anak-anak juga mengalami belajarnya dari rumah. Kemudian ayah ibunya mungkin belanjanya juga lewat online ataupun bekerjanya dari rumah. Sekarang kalian dapat menyimak tampilan berikut. Mari kita renungkan bersama-sama. Ada 2 gambar yang bisa kalian lihat pada tampilan. Ada gambar bapak-bapak memakai masker, membawa dagangannya. Kemudian ada nenek-nenek yang sepertinya wajahnya terlihat kurang bahagia. Jadi di situ beliau sedang berjualan dengan apa yang mereka miliki seadanya. Di era pandemi ini, yang akan kita sorot adalah masalah kegiatan perdagangan yang seperti ini. Kalian dapat melihat mereka sangat tidak menguasai teknologi. Lalu bagaimana jika ayah, ibu, dan kalian sendiri berbelanjanya jarang sekali keluar dari rumah, melainkan kalian harus menjalankan protokol kesehatan. Kita simak gambar berikutnya. Nah, saat ini di era pandemi semuanya serba digital. Belanjanya online, belajarnya daring, kemudian hanya belajar lewat televisi ataupun internet. Nah, hari ini yang akan kita pelajari masih berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Karena kegiatan ini melibatkan para wirausaha, baik wirausaha yang kecil maupun wirausaha yang sudah sukses, maka hari ini siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa ya? Coba kita perhatikan. Hari ini
tepat sekali. Kita akan belajar mengenai masih di tema 5, yaitu tentang wirausaha. Di subtema yang ketiga, yaitu ayo belajar wirausaha. Kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran, tolong disiapkan ya, apa saja yang harus anak-anak siapkan. Yang pertama, yang paling utama, kalian harus fokus perhatiannya juga. Yang pertama, kalian harus fokus dan perhatiannya terhadap, Yang pertama, anak-anak harus memiliki fokus dan perhatian yang lebih terhadap pembelajaran kali ini. Yang kedua, mohon disiapkan bolpoin, pensil, serta buku tulisnya. Yang ketiga, ya, kalian siapkan buku tema 5, kelas 6, khususnya pada subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Kira-kira dalam pembelajaran pertama ini kita akan belajar apa saja? Nah, Ibu hari ini akan menyampaikan 3 muatan pembelajaran, yaitu IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya dari ketiga muatan tadi, apa saja materi penting yang akan kita pelajari? Yang pertama, materinya tentang peranan masyarakat ekonomi ASEAN, khususnya bagi negara-negara ASEAN itu sendiri. Kemudian yang kedua, Ibu akan mengajak kalian mempelajari materi medan magnet. Dan yang ketiga, materi tentang petunjuk pengisian formulir pengiriman barang ataupun formulir pengiriman jasa. Oke, dari 3 muatan itu tadi atau 3 materi itu tadi, apa tujuan kita belajar itu, Bu? Nah, tujuannya yang pertama, Ibu harapkan anak-anak mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan anak-anak mampu menjelaskan apa sih itu medan magnet. Dan yang ketiga, anak-anak Ibu harapkan mampu menulis laporan percobaan tentang medan magnet. Dan yang terakhir, Ibu harapkan anak-anak dapat mengidentifikasi komponennya apa saja, caranya bagaimana mengisi mengisi formulir pengiriman barang secara tepat. Nah, dari gambar di samping, kalian dapat memperhatikan ada gambar orang yang di sebelah kiri ya. Ada gambar orang, kemudian sebagai wirausaha, kemudian ada tangga naik menuju pintu, di situ ada langit. Nah, itu adalah gambar ilustrasi mengenai seorang wirausaha yang sukses harus memiliki apa saja ya, supaya mereka bisa mencapai puncaknya. Yang pertama, harus memiliki kreativitas. Dan yang kedua, harus memiliki ketekunan. Jadi, untuk menjadi wirausaha yang sukses, kalian harus punya 2 sifat tersebut. Harus kreatif dan harus tekun ya. Seperti ada gambar di bawahnya, itu adalah gambar Ibu Made Yuliani. Kalian bisa menyimaknya pada buku paket kalian ya. Nah, itu adalah gambar Ibu Made Yuliani. Dia adalah seorang wirausaha yang sukses. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Nah, Ibu Made Yuliani ini adalah seorang wirausaha yang berasal dari Pulau Dewata, Pulau Bali. Beliau memulai usahanya kecil sekali, berawal dari memungut atau mengambil bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar rumahnya. Karena beliau mempunyai ide dan kreativitas, beliau bisa mengembangkan usahanya menjadi beberapa produk, menjadi pewangi, sabun, dan pelembab, seperti gambar yang ada di sampingnya. Itu adalah hasil karya kreativitas dari Ibu Made. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa hasil dari Ibu Made itu bisa dikenal oleh banyak orang. Apalagi kalau di Bali banyak turis atau wisatawan yang datang, sehingga hasil karyanya bisa dipasarkan ke luar negeri. Nah, menginspirasi sekali kisah dari Ibu Made. Ternyata anak-anak,
Jiwa wirausaha sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing kita di kancah internasional. Tidak hanya berwirausaha di dalam negeri saja, tapi kita perlu mengembangkan usaha, mungkin usahanya ayahnya, usahanya ibunya yang di rumah, mungkin punya usaha apa, bisa dikembangkan lagi agar mampu bersaing di dunia luar. Para wirausaha ini nantinya harus meningkatkan hasil produksinya. Kemudian hasil produksi yang baik pasti akan diekspor. Kalian sudah mempelajari materi ekspor di pertemuan sebelumnya. Nah, agar daya saing di negara-negara ASEAN ini meningkat anak-anak, akhirnya dibentuklah suatu sistem yang disebut sebagai MEA. Apa itu MEA? Mari kita simak. Nah, apakah itu MEA? MEA itu adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa itu, Bu? Apakah itu organisasi? Ataukah itu suatu bentuk lembaga? Nah, MEA itu anak-anak adalah sistem yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk dapat memasarkan baik produk, jasa, ataupun tenaga kerjanya supaya dikenal di negara-negara atau anggota negara-negara ASEAN itu sendiri. Ya, dengan adanya MEA, negara-negara ASEAN lebih mudah memasarkan produknya. Baik produk Indonesia bisa dikenal di Malaysia, di Thailand, ataupun sebaliknya. Selanjutnya, anak-anak untuk lebih memahami apa itu Masyarakat Ekonomi ASEAN, kalian dapat membaca buku siswa kalian pada halaman 121 sampai 122. Ibu tegaskan, Masyarakat Ekonomi ASEAN itu dikenal di dunia internasional atau dalam istilah Inggrisnya adalah ASEAN Economic Community. Oke, silakan dibaca sendiri di rumah ya. Halaman 121 sampai dengan halaman 122. Di situ penjelasannya banyak. Di sini Ibu hanya membantu untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting. Kalian boleh melihat tayangan video sambil menggarisbawahi bacaan yang penting tersebut. Nah, kalian sudah membacanya. Tadi Ibu sudah memberikan waktu. Nah, hal-hal penting apa saja ya yang kalian temukan? Ibu akan bantu. Beberapa poin ini bisa kalian catat di buku tulisnya. Yang pertama, MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA ini mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, namun dia berjalan efektif pada Januari 2016. Kemudian tujuan dari dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan daya saing dan untuk menarik investasi asing. Meningkatkan daya saing bagaimana? Jadi, orang atau sumber daya manusianya akan berlomba-lomba menghasilkan produk yang sebaik mungkin dibandingkan negara lain agar dapat dipasarkan dan hasilnya bisa mendatangkan devisa negara yang banyak. Kemudian, manfaat adanya MEA adalah meningkatkan lapangan kerja. Kok bisa ya, Bu? Karena dengan adanya MEA, sebagai masyarakat atau anggota negara ASEAN, kita tidak hanya bisa mendaftar atau melamar pekerjaan di negara Indonesia saja, tapi kita juga bisa atau bekerja di luar negeri dengan mudah. Bisa jadi pengacara di luar negeri, jadi dokter, dan lain sebagainya. Kemudian, jika itu dilakukan, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kita sebagai masyarakat Indonesia, apa yang harus kita lakukan supaya bisa berpartisipasi dalam MEA? Nah, itulah kuncinya, kita harus meningkatkan sumber daya manusianya. Melalui apa? Belajarnya tidak cukup hanya lulus SD. Kalian harus mengejar pendidikan setinggi mungkin. Kreativitasnya kalau sekarang berjualan bakso, mungkin dikembangkan. Baksonya ada isinya, ada isi coklat, ada isi apa. Nah, itu namanya meningkatkan kreativitas. Jadi, agar dapat berpartisipasi, kalian harus meningkatkan sumber daya manusianya. Itu tadi penjelasan singkat tentang MEA. Selanjutnya, anak-anak dapat mengerjakan latihan yang ada di samping, ya. Kalian dapat menjawab 4 soal ini. Kemudian jawabannya bisa kalian kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian masing-masing. Yang pertama,
apa yang kamu ketahui tentang MEA. Yang kedua, kapan MEA dibentuk dan diberlakukan. Yang ketiga, apa ya manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dan yang keempat, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi dalam MEA. Sudah jelas, sudah ditulis ya. Sekarang kita masuk materi berikutnya. Tadi berhubungan dengan pemasaran. Jadi produk-produk Indonesia itu ada banyak sekali. Salah satu contohnya, kalian dapat mengamati gambar di samping. Coba tebak, itu gambar apa? Tepat sekali ya. Itu adalah gambar tempelan lemari es. Tempelan lemari es itu kok bisa menempel ya Bu? Ada apa di bagian belakangnya? Iya, ada magnetnya. Tahukah kamu bahwa suatu magnet itu mempunyai medan? Medan Bu, medan itu adalah areanya. Apa yang dimaksud dengan medan? Kamu bisa amati gambar di samping ya. Jadi medan magnet itu ada pada gambar tersebut. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua magnet terjadi karena di sekitarnya ada magnet. Mungkin kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Ketika didekatkan kutub senama, maka dia akan tolak-menolak. Nah, karena di situ medannya sama, sehingga dia akan menolak. Kemudian, medan magnet adalah suatu daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet itu sendiri. Kemudian, medan magnet itu tidak dapat kita lihat, akan tetapi bisa kita gambarkan. Dengan cara apa? Dengan cara percobaan. Ya. Jadi, besar medan magnet itu tergantung pada kekuatan magnet itu sendiri. Mari kita lakukan percobaan dengan memperhatikan laporan percobaan berikut, atau dengan memperhatikan buku siswa halaman 125. Kalian bisa membukanya? Baiklah, di situ ada tujuan percobaan, kalian bisa membaca sendiri. Kemudian alat dan bahannya ada 3, jika kalian punya, kalian bisa mencobanya. Magnet, serbuk besi, ataupun pasir, itu bisa. Kemudian kertas karton berukuran A4. Nah, bagaimana langkah-langkah percobaannya? Mari kita simak video percobaan berikut. Alat dan bahan yang digunakan, pertama serbuk besi, yang kedua magnet, dan yang ketiga kertas HVS. Letakkan magnet di bawah kertas, kemudian taburkan secara perlahan dan merata serbuk besi di atas kertas atau di atas kertas yang ada magnetnya. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga adalah ketuk atau gerakkan kertas secara perlahan seperti ini ya. Nah, kita mendapatkan gambaran garis gaya magnet. Garis tersebut tidak pernah berpotongan. Selanjutnya, semakin rapat garis-garis gaya magnet, maka semakin kuat medan magnet di daerah tersebut. Jumlah garis gaya yang keluar dari kutub utara selalu sama dengan yang masuk. Makin jauh dari magnet, maka semakin lemah medan magnet yang dimiliki oleh benda. Nah, kalian telah menyimak video percobaan medan magnet tadi. Tentunya anak-anak akan lebih tertarik untuk melakukannya sendiri di rumah ya. Apabila kalian kesulitan untuk mendapatkan bahannya, kalian dapat menuliskan laporan itu berdasarkan video yang sudah kalian simak. Ini adalah latihan yang kedua. Kalian diminta untuk membuat laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan tersebut ada di buku siswa halaman 126. Kalian salin ya di buku tulis kalian. Kemudian silakan diisikan tujuannya dari percobaan itu apa, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, serta kesimpulannya. Silahkan kalian kerjakan itu di buku tulis, kemudian kalian kirimkan kepada guru kalian masing-masing. Nah, anak-anak, perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus jual beli barang dan jasa. Tahukah kamu
bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen melalui jasa kurir. Mungkin orang tua kalian juga pernah. Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Bagaimana formulir tersebut? Mari kita simak. Baiklah, sebelum mengisi formulir, jangan lupa ya untuk selalu membaca petunjuk pengisian formulir. Di sini Ibu menampilkan 3 buah formulir. Yang pertama, formulir lembar jawaban komputer yang biasanya digunakan anak-anak untuk ujian. Yang kedua, ada formulir daftar riwayat hidup yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Dan yang ketiga adalah formulir pengiriman barang. Ya, inilah yang akan kita pelajari. Apa saja komponen-komponen dari formulir pengiriman barang? Mari kita simak. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Ini salah satu contohnya. Misalnya, Ibu Indah akan mengirim barang ke Bapak Nyoman Anggriawan. Maka ada 2 data penting di situ yang harus diisikan, atau ada 2 komponen penting. Yang pertama adalah data pengirimnya. Yang kedua ada data penerimanya. Di kedua data tersebut kita harus mencantumkan alamatnya secara lengkap, mulai dari nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi tempat tinggal, kota, kabupaten, kode pos juga jangan lupa, serta nomor telepon. Selain itu, di bagian kanan bawah itu terdapat tanda tangan dari pengirimnya. Kemudian di bagian kiri ada tanda tangan dari petugas penerima barangnya. Nah, sudah paham komponennya apa saja? Mulai dari data penerima, data pengirim, tanda tangan pengirim, serta tanda tangan dari petugas penerima barang. Selanjutnya, pada latihan yang terakhir ini, berdasarkan apa yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya, anak-anak akan menjawab pertanyaan yang sudah ada pada buku siswa di halaman 129. Ada 4 pertanyaan penting mengenai komponen formulir pengiriman barang. Yang pertama, apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Yang kedua, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Yang ketiga, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan benar? Yang keempat, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Sudah jelas anak-anak? Baiklah, ini silakan dicatat, ditulis di buku tulis, dan sekali lagi jangan lupa silakan hasil jawaban kalian nanti dikirimkan kepada Bapak atau Ibu guru kalian masing-masing. Anak-anak, dengan pemberian tugas yang ketiga kali ini, berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, coba Ibu ingin menanyakan kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Kita ulas kembali. Ya, tepat sekali. Yang pertama, kita telah mempelajari pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN terhadap negara-negara anggota ASEAN. Apa tadi pengaruhnya? Meningkatkan kesejahteraan, kemudian membuka lapangan kerja yang sangat luas. Yang kedua, medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang berada di sekitar magnet itu sendiri. Medan magnet tidak dapat dilihat ya, tetapi dapat digambarkan. Kemudian yang ketiga adalah kalian sudah mempelajari komponen dari formulir pengiriman barang. Apa saja tadi? Ya, tepat sekali. Data penerima, data pengirim, tanda tangan pengirim, serta tanda tangan petugasnya. Jangan lupa selalu isikan alamat dengan lengkap. Nah, akhir kata, mudah-mudahan pembelajaran ini membawa manfaat bagi anak-anak. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar dari rumah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, tetap
jalankan protokol kesehatan, tetap belajar di rumah, tetap memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.